Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat asar bersama berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan juga thalabul ilmi ini mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ada pencerahan yang bisa diserap dari ilmu yang ingin saya sampaikan. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini maaf kalau buku yang disiapkan ini mendadak, ini sangat terbatas. Itu sebenarnya saya ingin mengkaji itu itu mengupas tentang tauhid ala manhaj Darussalah Pakong. Itu khas, tauhidnya khas. Ternyata di sini ada tika tauhidillah tadi ya. Iya, klop sudah. Saya memang konsen sekarang sedang mengkaji tauhid ini, memperdalam tauhid, karena saya sebenarnya dalam manhaj salaf ini mu'allaf. Ya, mungkin epasnya 2012 saya menemukan manhaj salaf, karena habitat saya adalah Islam tradisional. Sudah maklum kalau di Madura ya. Saya menemukan itu di tengah jalan waktu saya mengajar. Saya dikejutkan di hati sanubari saya, disadarkan waktu itu membaca kitab, kebetulan babnya bab zakat. Semacam ada bisikan di dalam itu, kamu ini membaca kitab, ilmunya tidak akan diamalkan orang deh. Dan itu sampai saya berhenti itu semacam garis kejut biasanya di jalan itu ya, sampai berhenti saya ngajar. Tapi tidak tahu mau apa ini sebenarnya, sinyal apa ini. Saya terus saja, cuma saya berhenti ngajar kitab itu. Kemudian pelan-pelan saya ke Mekah, banyak mendapatkan buku-buku dari biasanya jemaah haji dikasih cuma-cuma itu, saya baca-baca. Kemudian karena di sini walaupun sedikit sudah ada ilmu, walaupun ilmu saya ilmu tradisional ya, jadi tinggal membelokkan saja ya. Maaf kalau mungkin di sini sudah ada kajian, biasanya saya tidak biasa pakai kajian ini, biasanya hanya di rumah. Kalau yang kemarin ada apa temanya ya, ada buku itu di belakang. Alhamdulillah ya, ini tulisan saya yang kemarin, sebab di rumah saya nggak bisa nulis. Waktu itu umroh di bulan Ramadan saya nulis ini. Jadi agak mendadak. Benang merah agama samawi dari semua agama yang pernah diturunkan oleh Allah, khususnya yang 3 agama itu, Yahudi, Nasara, Islam. Apa benang merahnya? Kalau tadi saya menyinggung di awal-awal manhaj salaf, ya kan? Banyak kan sudah familiar manhaj salaf ya. Manhaj salaf, ada orang saya mempersepsikan
seolah-olah Salafi itu membentuk madhab baru, sehingga untuk melengkapi madhab yang 4. Itu salah besar ya. Manhaj dengan manhaj itu jauh beda. Kalau madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu aliran sebenarnya. Apa cirinya? Ada peseragaman, penyeragaman. Madhab, aliran, ada kesamaan, ada pembandingnya, ada perbandingannya. Madhab Hanafi itu bandingnya apa? Madhab Maliki, Syafi'i itu kan, seperti NU Muhammadiyah. Ini ada partnernya, ada pembandingnya. Kalau manhaj bukan. Manhaj itu cara beragama semua imam madhab, berinduk kepada sahabat di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umpamakan manhaj ini adalah air, semua makanan pasti membutuhkan air, tapi tidak semua air itu atau semua makanan itu semua makanan membutuhkan air, tapi air belum tentu makanan. Bisa? Jadi manhaj adalah cara beragama seluruh imam madhab berinduk kepada sahabat di bawah komando Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad bin Abdullah tidak mungkin beragama beda dari leluhurnya para nabi, para rasul. Hanya namanya diambil yang belakang karena umat kita adalah umat Muhammad. Jadi manhaj salaf mengacu kepada sabda Nabi, nikmas salafu analaki, ketika menyampaikan nasihat itu kepada putrinya Fatimah. Sebaik-baik salaf untuk kamu ya aku. Ngambil dari itu istilah salaf, manhaj salaf. Tapi sesungguhnya manhajun nubuwah, cara beragama semua nabi. Tidak sama. NU Muhammadiyah itu dulunya memang jam'iyah, tapi belakangan menjadi jamaah. Pola beragama diakui maupun tidak, memang sudah ada pola beragamanya itu. Mana ada NU berani menyampaikan sholawat dengan tanpa Sayyidina. Engki sama Muhammadiyah tidak pernah ada Sayyidina baca selawat. Sudah ciri khasnya, sehingga mereka yang masuk di dalam kelompok masing-masing sulit keluar dari habitat tadi. Sudah jadi ciri lah. Sebenarnya di awal-awal jam'iyah, organisasi ingin mengangkat Islam, acuannya seperti manhaj tadi. Islam ini manhaj itu Islam itu sendiri, tapi karena ditarik-tarik kemudian tidak dikenal. Bahkan kata Rasulullah, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'ah, kata Rasulullah. Islam ini mula-mula di Mekah turun asing. Coba turun ke mana Islam di Mekah? Turun ke umat terdahulu, umat Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Yahudi, Nasara. Di Mekah itu sudah ada. Kenapa asing? Lah, manhajnya yang asing, bukan Islamnya, manhajnya. Pola beragamanya sudah tergeser, sudah bergeser dari yang seharusnya berdalilkan wahyu Allah, berkatalog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam yang benar, yang asli adalah Islam yang pedoman agamanya wahyu Allah. Kalau sekarang Quran, hadis, prakteknya utusan Allah. Yaitu yang tidak nyambung. Maka ketika saya disadarkan masuk ke manhaj salaf, saya membaca
ternyata di masyarakat banyak amalan-amalan yang tidak nyambung ke Rasulullah. Banyak, terkejut begitu disampaikan ke masyarakat. Masyarakat itu responnya luar biasa, menentang saya. Dijuluki Wahabi, apa kok seragam di mana-mana ada Wahabi? Saya sendiri nggak kenal apa Wahabi itu. Ke Mekah berulang-ulang nggak pernah ada kantornya Wahabi, benderanya Wahabi, pengurus Wahabi, nggak ada. Tapi saya langsung dicap Wahabi, saking masyarakatnya nggak kenal. Padahal ingin kembali ke Islam yang asli, bermanhaj salaf, pedomannya wahyu Allah, ikut pemahaman sahabat, katalognya, praktiknya, praktik agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lengkap ini. Tolong dibaca, nanti bisa tanya jawab. Saya senang kalau tanya jawab karena saya tidak tahu. Di sini sudah biasa kajian, tidak ada kejutannya nanti kalau nggak pakai tanya jawab. Maka sebenarnya ada Yahudi, ada Nasrani, namanya Islam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dialah Allah yang menampakkan kalian sebagai muslimin. Aslama yuslimu islaman, tunduk total kepada kemauan Allah yang dituangkan di dalam syariat. Itu Islam. Allah tidak kita kenal, manusia tidak diberi kemampuan untuk mengenal Allah, apalagi melacaknya. Tapi Allah sudah kirimkan ini wahyu Allah dibawa malaikat kepada Rasul dari manusia. Di sana tergambar kemauan Allah. Allah kirimkan kemauannya. Lah orang yang Muslim Islam, orang yang tunduk kepada kemauan Allah. Oleh karena itu sayang kalau umat Islam banyak tidak mengaji, tidak mengkaji ilmu syariat di dalam wahyu ini. Berapa persen yang saya ngaji? Nggak ada, sedikit sekali. Di sana tergambar kemauan Allah, ada perintah, ada larangan, janji, ancaman, atau tuntutan dan tuntunan. Tuntutan itu perintah, larangan. Tuntunan adalah prosedur atau aturan. Min qablu, Allah sudah menambahkan kalian muslimin sebelum Al-Quran turun, dan di Al-Quran muslim jadi satu. Ada timbul pertanyaan, kenapa dari Nabi Musa sekarang menjadi agama Yahudi, yang dari Nabi Isa menjadi agama Nasara atau Kristen? Kenapa? Nah, ini kan di jalan, padahal asalnya satu. Kata Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuna au ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kami para rasul, para nabi ini sebenarnya saudara dari banyak ibu. Ibunya banyak, tapi agamanya satu. Satu. Maka kalau kita membaca nabi yang pernah diutus oleh Allah, ini ada di sini 124.000 nabi, 313 rasul yang diangkat, di Al-Quran 25. Semua ini cara beragamanya satu. Namun di dalam Al-Quran juga diterangkan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
untuk tiap-tiap nabi, tiap-tiap umat, aku berikan mereka beda-beda tentang syariatan, syariat, hukum syariat, dan model-model cara peribadatannya. Wa min haja, cara sunnah. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum. Kalau Allah berkehendak, niscaya kalian itu dijadikan satu. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada manhaj macam-macam, tapi Islam saja. Di ayat lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazalun mukhtalifin. Kalau Tuhan kamu Muhammad berkehendak, menghendaki, niscaya dia menjadikan manusia satu pendapat, satu paham. Wala yazalun mukhtalifin, tapi kenyataannya, faktanya mereka mukhtalifin, berbeda-beda. Artinya apa? Perbedaan paham dan pendapat memang dikehendaki oleh Allah. Kalau seragam seperti malaikat, nggak rame. Maka perbedaan memang suatu keniscayaan. Islam tidak anti perbedaan paham dan pendapat. Itu bagian dari kemauan Allah, kehendak Allah. Yang harus bersatu adalah dalil. Tadi manhaj salaf, dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpedomanlah kalian dengan hablillah, tali yang menghubungkan kita kepada Allah. Wahyu ini, wahyu Al-Quran dan hadis, jami'an, secara keseluruhan. Selama dalilnya, pedomannya satu, maka perbedaan itu tidak mengurangi persatuan kita dalam hablillah. Banyak yang masyhuran ada, ada beberapa ya. Saya memberi kajian biasanya bahasa Madura polana. Tepak akan Madura to, campur ya. Ada timbul pertanyaan, kenapa harus manhaj salaf? Tadi di depan kan disinggung, seolah-olah manhaj salaf ini madhab yang kelima. Kenapa manhaj salaf? Kok tidak cukup biasanya orang dengan al-ulama warasatul anbiya? Saya dulu dari sejak kecil itu, orang awam tidak perlu dalil, dalilnya ya kiainya itu. Karena ulama itu banyak yang alim-alim, kenapa harus mencari yang lain? Dulu begitu. Kenapa tidak cukup ke ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yursu dinaron wala dirhaman walakin warasul ilmah. Ulama itu sebagai pelanjut, penerus, pewaris dari para nabi. Dan mereka, para nabi, tidak mewariskan harta, melainkan ilmu. Jadi ulama itu ilmunya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang memberi pengajian, beri kajian, tapi tidak menyampaikan wahyu Allah, itu bukan ulama secara otomatis ya. Karena ilmu ulama, ilmu para nabi. Kenapa nggak cukup? Tadi sudah saya singgung ya. Kalau kita fanatik taklid kepada ulama, nasib kita tidak beda dengan Yahudi Nasara. Kita akan bernasib seperti mereka, keluar dari agama tauhid. Mereka tidak sengaja itu, bahkan sampai sekarang merasa benar Yahudi itu. Nasoro, Kristen masa benar sekarang, tetap ikut Nabi Isa. Nah, orang Islam bisa demikian. Kalau fanatik kepada ulama, tidak boleh. Ulama itu bukan panutan agama,
terkejut kalau gitu ya. Hah? Karena selama ini dicekoki seperti itu. Contoh agama satu, katalog agama satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, ulama siapapun dari sahabat sampai sekarang adalah imam-imam agama. Ikut Rasulullah tidak perlu dalil. Ikut Rasulullah tidak perlu dalil. Kalau ada penceramah menyampaikan Rasulullah seperti ini, ya itulah syariat. Satu-satunya manusia syariat yang dijamin kebenaran agamanya, memang diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai katalog agama, ya Muhammad bin Abdullah. Kalau ulama tidak, kita boleh bermakmum kepada ulama karena imam agama, tapi harus berlandaskan dalil. Tidak boleh ikut langsung. Ikut langsung namanya taklid. Kalau taklid bisa keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama tidak maksum. Oleh karena itu Rasulullah sebagai manusia, sebagai contoh agama, tidak keluar dari sifat aslinya, makhlul khata' wa nisyan. Bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa lupa. Rasulullah bisa salah, bisa lupa. Apatah lagi yang lain. Hanya saja dalam konteks agama, jika Rasulullah salah, wahyu turun mengingatkan. Jika Rasulullah lupa, wahyu turun mengingatkan. Jika salah, wahyu turun meluruskan. Maka akhirnya disebut dengan bersifat maksum. Kalau ulama tidak ada pengingatnya. Orang bermakmum sholat harus berdasarkan syariat. Imam pedomannya syariat, makmum pedoman syariat, sehingga tahu kesalahan imam. Kalau salah, subhanallah, tidak ada kawalan wahyunya, tidak ada. Itu bedanya. Ikut Rasulullah, taat ke Rasulullah, sudah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat Rasul, dia taat ke Allah. Artinya contoh taat kepada Allah, figur Rasul Muhammad bin Abdullah, persis 100%. Kalau ulama harus didalili. Coba ini perhatikan nih. Kalau kita berdalil al-ulama warasatul anbiya, ini hadis Nabi, innal yahuda iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Sering mendengar ya. Gini ya saja saya terangkan. Yahudi itu pecah. Model-model, bukan golongan, model-model beragamanya menjadi 71. Yang 70 neraka, tinggal 1. Kristen, Yahudi, An-Nasara pecah menjadi 73, 71 ke neraka, keluar dari agama tauhid, hanya tinggal 1. Umat Islam sataptariku, kata Nabi, sataptariku ummati au hadil ummah ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar, sama senasib. Umat Islam tambah banyak lagi pecahnya, 73, 72 ke neraka, tinggal 1. Tinggal satu-satu. Siapa yang satu? Ini manhaj salaf. Yahudi yang satu itu adalah yang masih beragama dengan manhajun nubuwah, manhaj salaf, seperti Nabi Musa. Orang Kristen juga begitu. Umat Nasara yang selamat satu itu, yaitu yang asli masih bermanhaj salaf, cara beragama seperti Nabi Isa. Umat Muhammad pun begitu, kata Rasulullah. Ketika ditanya Rasulullah, yang satu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragama, ya, berpedoman kepada syirat yang murni, seperti yang diikuti aku, diikuti sahabat. Itu kemudian orang menyimpulkan ahlu sunnah wal jamaah yang diklaim oleh oknum NU.
Aswaja. Kalau di sini mungkin agak benar, tapi di rumah saya aswaja itu asli warisan jahiliyah. Karena amalan tidak nyambung seperti jahiliyah. Nanti saya jelaskan, bisa nanti tanya saja. Jadi yang satu itu yang masih orsinil. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan satu yang selamat al-jamaah. Al-jamaah ini sebenarnya satu kelompok, tapi maksud di sini bukan kelompok, kebenaran berdasarkan wahyu Allah, beragama fanatik kepada wahyu Allah, Al-Quran maupun hadis, ikut pemaham sahabat, dia jamaah walau kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud. Kamu sendirian tapi kamu fanatik kepada ajaran yang benar berdasarkan wahyu Allah, kamu sudah tergabung dengan jemaah yang pernah terbentuk di masa Nabi, yaitu sahabat. Tadi pertanyaan belum dijawab, kenapa harus manhaj salaf? Jawabannya ini, ada 3 macam. Mungkin tidak ada di situ. Itu khusus tauhid saja. Di rumah saya tauhid itu tidak dibagi. Kan ada di luar kadang tauhid ada 3 kan. Maaf ya, ini teori ilmiah, artinya memang boleh. Itu sifatnya duniawi. Pembagian dalam ilmu itu ilmu nahwu sorof di masa Nabi tidak ada. Tapi tidak apa, sifatnya duniawi. Teori ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah itu duniawi. Bisa saja kita berbeda. Memang saya ini bukan salafi, tapi ikut manhaj salaf. Karena salafi sudah dijelekkan namanya. Saya bukan salafi, pengikut manhaj salaf, berusaha dengan segala keterbatasan. Terus terang, saya kan punya pesantren kecil-kecilan itu. Waktu itu saya disadarkan, setelah disadarkan saya haramkan rokok. Saya kumpulkan santri itu semua. Maaf kalau ada di Pamekasan yang biasanya kan banyak pabrik tembakau ya di timur. Saya kumpulkan, wahai teman-teman santri, sekarang saya ikut pemahaman rokok itu haram. Yang mau melanjutkan rokok silahkan cari pondok lain, pengasuh lain. Saya tidak tanggung jawab di hadapan Allah, karena saya sudah yakin gitu. Itu pertama. 2 hari dari itu semua santri sudah nggak merokok, tahunya di toko saya masih ada dijual. Nah, saya jual dulu. Ini ada 3 jawabannya. Kenapa harus manhaj salaf? Ada 3 jawaban. Yang satu, karena usuliyah semua agama para utusan Allah sama, usuliyahnya sama, yaitu manhajnya satu, manhajun nubuwah, yang kita kenal manhaj salaf. Cara beragama semua para nabi seperti itu, berpedoman kepada wahyu, tentang praktiknya ikut utusan Allah yang menerima wahyu itu sendiri. Baru dulu sampai sekarang. Maka syahadatnya bisa dibaca begini: asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna nuhan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Ibrahim rasulullah, sampai terakhir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sama, karena sumbernya satu, manhajnya satu, sama tauhidnya satu. Hanya tauhid, teori saya itu tidak dibagi tauhid, karena tauhid berlawanan dengan syirik. Tidak mungkin orang bertauhid muwahhid sekaligus musyrik, tidak ada, tidak ditemukan. Tetapi mukmin yang musyrik itu banyak. Saya ulangi lagi, muwahhid atau musyrik, yang muwahhid tidak akan ditemukan karena berlawanan. Kalau musyrik dia tidak akan muwahhid, kalau syirik tidak akan bertauhid. Tapi orang beriman mayoritas, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi musyrik.
wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Syirik yang tidak permanen, temporer atau kondisional, kadang-kadang syirik, kadang-kadang tidak. Karena usuliyah semua agama, kalau sekarang agama Nabi Muhammad, maka harus satu jalur. Dari dulu itu manhaj salaf hanya satu. Kalau saya simpulkan, cara beragama manhaj salaf adalah semua imam madhab mencontoh keagamaan sahabat Nabi di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada rekomendasi. Manhaj salaf ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 100 yang biasa disebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadzalikal fawzul adzim. Ini ayat ini menegaskan bahwa sahabat yang tergabung dalam muhajirin dan ansor sudah nyatakan Allah meridhai mereka. Cara beragamanya sudah bermanhaj salaf. Allah ridho dan Allah siapkan surga, sudah pasti itu. Malah di hadis disebutkan an-nabiyyu fil jannah wa Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Artinya cara beragama mereka sudah benar, sudah dipastikan masuk surga. Jadi kita tinggal ikut saja. Cuma bagaimana kita sampai kepada sahabat? Ini ada 3 macam. Bisa membaca langsung Quran hadis, ya, yang bisa membaca dengan bahasa Arab. Ada yang ikut kajian bawa kitab. Bagi mereka, bagi kita yang tidak bisa atau tidak punya kesempatan membaca karena tidak tahu ilmu alat, bisa mendengarkan saja lewat telinga. Pilih yang berdalilkan Quran hadis, ikut pemahaman sahabat dengan segala keterbatasan, karena Islam bukan agama elit. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ini Allah yang mengutus di umat ummiyin, umat yang buta huruf. Coba, Allah yang mengutus di umat masyarakat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulan minhum, rasul juga dari mereka, ummi, bukan agama elit. Jadi semua strata manusia bisa beragama Islam dan bisa mencari selamat dalam Islam asal pedoman tetap manhaj salaf. Sekarang sudah banyak kajian kan lewat YouTube, itu pilih sambil meminta kepada Allah. Karena bukan jaminan orang alim itu masuk surga, tidak. Orang pintar tidak selalu benar. Akidah kita harus benar, bertauhid. Walaupun kita ilmunya terbatas, tidak jadi soal. Bukan alim. Sekarang banyak kita saksikan ustadz-ustadz yang kitabnya luar biasa, bahasanya luar biasa, tapi akidahnya bermasalah. Keluar dari manhaj salaf, membolehkan tawassul, dianggap berperantara. Ini jelas syirik akbar. Syirik akbar. Saya dulu penggemar Ampel. Iya, setiap hari Sabtu saya mengaji di belakang itu. Masjidnya sepi, tapi kuburannya. Nah itu indikasi kuat.
ketika mengharap zat gaib selain Allah lewat jalur ibadah, itu sama dengan mengibadai makhluk. Syirik akbar. Di sini ada syirik akbar. Jangan main-main, karena tidak ada dasar di dalam Islam harus memilih kuburan, itu tidak ada. Kalau memilih kuburan, carilah kuburan yang melas, tidak ditembok, tidak dibangun. Itu kuburan yang paling, karena tujuan ziarah kubur hanya satu, bukan, iya, ingat mati artinya merenung, kita akan seperti ini, bukan mendoa. Kalau mendoa dulu kan bisa, tapi sampai di sana ya berdoa dah, mosok dong itu. Tujuannya itu. Jadi jangan pilih kuburan yang diagungkan, yang dikeramatkan. Itu indikasi kuat bahwa ada harapan di sana. Kalau sudah ada harapan, harapan dibagi lewat ibadah, sama dengan mengibadai dua zat gaib, Allah dan ahli kubur. Syirik akbar itu. Itu berdasarkan hadis qudsi dari Allah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Ana auna syuraka ani syirki ini. Saya paling tak suka gandengan-gandengan, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i waidi taraktuhu wa syirkahu. Siapa beramalan masih memasukkan pihak lain ke dalam jalur amalan tadi kepada aku, kan harapannya kepada Allah. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Syirik. Wong riya saja syirik, kata Rasulullah. Riya saja syirik. Agak panjang sekarang kan waktunya. Biasanya setelah maghrib saya memang terburu-buru biasanya. Alhamdulillah. Ini walaupun saya sebenarnya lagi nyenyak tidur tadi, dibangun Imam Bangkat. Yang ketiga, alasan kenapa manhaj salaf. Tadi sudah disebutkan bahwa sahabat sudah dijamin dengan Rasulullah surga, cara beragama sudah benar, tinggal kita niru saja. Maka kita harus seleksi ketika mencari kajian, cari kajian yang merujukannya ke sahabat, bukan guru, bukan mimpi, tapi langsung sahabat. Karena sudah dijamin. Kalau yang lain, ulama-ulama yang seperti diagungkan biasanya itu, mana jaminannya? Karena Islam dalil. Islam itu dalil. Dalil itu ingin kepastian, kejelasan, ketegasan bahwa itu dari Allah. Di Al-Quran, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, kata ahli kitab. Tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi, penganut agama Nasara. Ketika mereka mengklaim seperti itu, Allah datangkan ayat, kul, jawab Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba kemukakan dalil kamu untuk mendukung klaim tadi. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar, mana dalilnya? Kan tinggal begitu. Yang terakhir, sudah saya sampaikan tadi, semua umat Islam dengan segala strata, macam-macam pengalaman, pengetahuan, sama-sama berpeluang mencari selamat di dalam Islam dengan manhaj salaf. Karena berdalil Al-Quran dan hadis semua bisa. Tadi bisa membaca langsung, bisa membawa kitab, ikut kajian yang membaca kitab wahyu. Yang terakhir mendengarkan saja, tapi pilih yang bermanhaj salaf, rujukannya dalil Quran hadis dan berkatalog Rasulullah Muhammad sallallahu. Semua bisa. Jadi cara berdalil kepada Quran hadis, bukan membaca karena tidak tahu. Seperti yang dulu di masa Nabi kan ummi. Bukan seperti Abu Bakar, Umar yang cerdas-cerdas. Banyak sahabat yang tidak, tetap sederhana, tidak bisa
berpikir terlalu jauh, tapi mereka berhak bisa beragama Islam dengan benar karena akidahnya benar. Terus manhajnya sama, manhaj salaf, manhajun nubuwah, tauhidnya sama. Di sini tauhid, kalau saya tauhid begini, tauhid itu diwujudkan dengan lambang dua, la rabbah illallah, la ilaha illallah. Mudah saja begitu, la rabbah illallah, la ilaha illallah. Kalau dua-duanya sudah bisa diakomodasi, bisa ditaati, antum telah bertauhid ikhlas kepada Allah. La rabba illallah ini disebut dengan iman rububiyah, bukan tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta, pemelihara, penjaga yang memiliki agama dan syariat, memiliki takdir, tempat kita kembali, yang menguji kita, menurunkan hujan, semuanya itu illallah, kecuali Allah. Kalau itu sudah diikuti, diimani, berarti kita telah beriman secara rububiyah. Itu tahap yang paling bawah. Kalau beragama masih seperti itu, kita tidak bedanya dengan agama non-Islam yang diakomodir, diakomodasi oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua yang mengaku ketuhanan yang Maha Esa masih selevel dengan tadi, iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, Konghucu sama bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu satu tunggal, sama. Jadi kalau di rumah orang Madura semua Tuhannya hanya satu, ya Tuhan Allah, semua Tuhan Allah. Tidak bedanya dengan kaum musyrikin di Mekah. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini hanya saja mereka yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa ketika berbeda pakai perantara. Ini nih tadi saya singgung, jangan pakai perantara kalau ibadah kepada Allah, tidak boleh. Tidak boleh pakai para orang Kristen, ya, biasa dipisah Katolik dan Protestan, itu mengaku kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Ayah. Tapi ketika beribadah melalui jalur perantara Tuhan Anak, maka syirik. Orang Hindu, Tuhannya Maha Esa, Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tapi ibadahnya lewat dewa-dewa, Brahma, Siwa, Wisnu, kan dewa-dewa. Demikian juga orang Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Orang Konghucu pun berketuhanan yang Maha Esa. Ketika ibadah mereka masih beribadah dengan cara ibadah ruh leluhur. Nah, orang Islam tadi yang menjadi kuburiyun, yang senang ke kuburan keramat, sama. Jadi tawassul ini takut terlalu lebar. Tawassul artinya adalah al-qurbu wa ta'ah, pendekatan kepada Allah, bukan perantara. Kalau perantara, yang dibuat perantara dat waib, perantara itu sama dengan menutup kepada tujuan. Tidak pernah orang berhubungan dengan tujuan kalau masih pakai perantara. Jadi putus, tidak berhubungan dengan Allah tapi dengan perantara. Perantara itu memutus. Tidak boleh kalau dalam ibadah kita langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi la rabbah illallah, kalau itu sudah diimani berarti iman rububiyah. Harus yang kedua,
La ilaha illallah, iman uluhiyah. Iman uluhiyah, keilahian, tidak ada yang berhak disembah. Ini artinya bukan tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau itu sudah dipatuhi, kita telah bertauhid. Artinya apa? Ketika masuk wilayah ibadah, dua yang harus diperhatikan. Harapan tidak boleh bercabang, ketaatan tidak boleh bercabang, hanya kepada Allah. Kalau di Surabaya ini ada ya semacam maleman tuh, selikuran, pitulikuran, ada ya. Nah seperti itu. Bulan Ramadan biasanya ada selikuran kan. Nah ya, itu taatnya kepada siapa? Kalau taat kepada Allah pasti ikut ajaran Rasulullah. Rasulullah apa pernah ngajarkan selikuran? Tidak pernah lah ya. Kalau niatnya ibadah berarti tidak taat. Kalau seperti tadi maunya tawassul diartikan perantara dengan zat gaib, ahli kubur, itu sama dengan mengibadai makhluk yang sering di ayat disampaikan, alladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang berpelindung, ambil pelindung selain Allah, mereka masih mengelak dan berbalik, saya tidak menyembah aulia, perantara tidak saya sembah, hanya saja diharap bantuannya agar mendekatkan kami kepada Allah. Kan banyak ini, saya orang dosa, banyak dosa, ini wali, ini sunan yang sudah lebih dekat Allah. Jangankan apa, walaupun sudah mati, ini masih bisa berdoa kepada Allah. Ada yang bilang gitu ya. Ketika itu harapan kita bercabang. Mudah-mudahan Allah menerima doa saya. Mudah-mudahan aulia ini dapat membantu, memintakan kepada Allah. Ini salah besar, karena agama ini, hidup ini ujian, hidup ini ujian, perlombaan. Tidak ada perlombaan kecuali pasti ada start finish. Orang sebelum masuk mukallaf taklid itu artinya belum masuk start, dia tidak ditulis, pahala dosanya tidak ditulis. Begitu mukallaf masuk start, ditulis. Setelah meninggal dunia finish. Orang peserta lomba lari setelah finish kok masih harus lari, apa artinya? Tidak akan dinilai. Demikian juga orang di kuburan sudah tidak bisa berdoa, doanya tidak terima. Bukan tidak berdoa, doanya sudah kadaluarsa, dia lari setelah batas finish. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Ini terakhir. Orang kalau meninggal dunia mendadak, dia berdoa di kuburan, Rabbi, wahai pangeran kaula, pangeranku, irji'uni, kembalikan saya ke dunia. La'alli apa? Kembalinya untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Coba, kalau doanya masih diterima di kuburan, kenapa harus kembali? Doa itu sudah amal soleh, baca saja di kuburan. Dia mau kembali ke dunia karena dunia ini tempat beramal, kuburan bagian tempat balasan. Jadi salah besar kalau masih mengharap orang berdoa di sana. Berdoa tapi doanya sudah keluarsa, bagaikan peserta lomba sudah di garis finish masih lari, tidak ditulis.